Pasangan Capres-Cawapres Jokowi dan Yusuf Kala telah menunjuk tim pemenangan. Jabatan ketua tim diisi oleh Sekjen PD Perjuangan Cahyokumolo, sedangkan peserta konvensi Partai Demokrat Anies Baswedan menjabat sebagai juru bicara tim pemenangan. Sebelumnya kubu Prabowo Hatta telah memastikan Mahfud MD sebagai ketua tim pemenangannya. Pasangan Capres-Cawapres Jokowi dan Yusuf Kala menunjuk Cahyokumolo dan Anies Baswedan sebagai ketua dan juru bicara tim pemenangan Jokowi JK untuk Pilpres 2014. Keduanya dianggap terampil mengurus segala hal untuk pemenangan Jokowi JK. Menurut Yusuf Kala, ditunjuknya Sekjen PDIP dan bekas peserta konvensi Capres Partai Demokrat tersebut karena mereka dianggap mampu menyatukan semua ide dan gagasan dari 5 parpol yang bekerja sama mengenai cara dan strategi pemenangan yang tepat untuk pasangan Jokowi JK. Yusuf Kala juga mengaku mengenal dengan baik sosok Cahyo yang sangat terampil mengatur internal PDI Perjuangan dan kefasihan Anies Baswedan sebagai tokoh muda dalam dunia politik Indonesia. Cahyo yang ditunjuk sebagai ketua dan Anies yang ditunjuk sebagai juru bicara utama tim pemenangan Jokowi JK akan mulai bekerja hingga Pilpres selesai. Dia kan juru bicara ya, berarti kapasitasnya mensosialisasikan segala program dan juga arah koalisi ini, arah capres-cawapres ini ke masyarakat. Dan dia itu mempunyai kemampuan yang sangat baik untuk itu. Saya bersahabat, saya nih ketua Dewan Penasehat di Paramadina, direktor. Jadi tapi kita ini kan masyarakat ya, biasa sih, tidak bicara tentang rektor dan sebagainya. Kita lihat kemampuan. Ini kan kemampuan berorganisir, bukan hanya figur. Kalau soal figur, ya Cahyo, Anies dan lain-lain itu tidak kurang dari Pak Mahfud. Sementara itu Prabowo Hatta telah terlebih dahulu menunjuk Mahfud MD sebagai ketua tim pemenangannya. Mahfud sendiri mengaku tidak dijanjikan jabatan, namun visi dan misi pasangan itu sesuai dengan pandangannya. Keputusan Mahfud mendapat kecaman, terutama dari internal PKB. Namun tidak sedikit juga yang mendukungnya. Sosok Mahfud yang dikenal sebagai negarawan membuat banyak pihak lebih memilih dirinya untuk tetap netral. Mahfud akhirnya memutuskan bergabung dengan Prabowo Hatta setelah berbagai pertimbangan. Ia mengaku terlebih dahulu bersafari ke pondok-pondok pesantren meminta nasihat dan restu dari berbagai tokoh agama. Mengenai pembagian tugas dan jabatan oleh Prabowo, menurutnya akan dilaksanakan setelah pemilu nanti. Kalau menawarkan sesuatu dalam arti transaksi jabatan, apalagi transaksi uang, itu tidak, sudah pasti. Kalau transaksi dalam arti distribusi tugas, pembagian jabatan itu kita sepakati nanti saja, kalau sudah menang kan bisa dibicarakan gitu. Kalau belum menang ya sudahlah. Yang penting ada ide yang diperjuangkan, yaitu membangun masa depan Indonesia yang bagi saya cocok. Indonesia ini masyarakatnya harus sejahtera. Melihat orang-orang yang ditunjuk menjadi tim pemenangan kedua kubu, dapat dipastikan kedua kubu koalisi sangat serius dalam menghadapi Pilpres nanti. Cahyo dianggap dapat mewakili 5 partai yang berkoalisi, dan tentunya juga bisa menerjemahkan suara dari tokoh di balik koalisi ini, Megawati Soekarno Putri. Sementara Mahfud MD cenderung lebih netral dan dianggap dapat mendamaikan suara partai-partai Islam yang menjadi penyokong kuat koalisi Prabowo Hatta. Yang menjadi tantangan adalah koalisi Jokowi JK bercirikan merakyat dan populis. Setidaknya Cahyokumolo dan Anies Baswedan harus bisa mewakili ciri ini. Padahal Cahyo yang politisi murni dan Anies yang akademisi tentunya selama ini lebih mewakili tipikal lain, misalnya lebih elitis dibandingkan turun ke rakyat. Begitu juga Mahfud MD yang seharusnya bisa mewakili ciri koalisi Prabowo Hatta yang cenderung herois dan berkedaulatan bangsa. Padahal Mahfud misalnya lebih lekat dengan gaya Nadiyinnya yang merakyat. Namun, apapun, seperti kata Mahfud, merasa sevisi dan misi, apalagi merasa senasib seperjuangan, akan menjadikan motif utama tim pemenangan. Tim Liputan, Berita 1.